Sah bro, kandang banteng jebol. Nah, ini ada berita breaking news dari Tribun bahwa KPU Jawa Tengah itu selesai merekap seluruh perolehan suara Pilpres kemarin. Ya, itu di dalam berita itu disampaikan kalau Prabowo Gibran menang telak mendapat 12 juta suara. Kalau sudah disahkan, itu berarti tidak ada sengketa sebetulnya, ya kan? Karena pada saat mengesahkan itu, KPU mengundang pihak-pihak yang terlibat di dalam perhelatan Pilpres. Ada saksi-saksi, kemudian Bawaslu, kemudian mungkin pejabat-pejabat keamanan, kemudian perwakilan dari partai-partai itu hadir. Kalau sudah disahkan, berarti mereka sudah tanda tangan dan setuju, dan hasilnya Prabowo Gibran menang telak. Prabowo Gibran mendapatkan 12 juta suara, kemudian Ganjar mendapatkan 7 juta suara, kemudian Anies mendapatkan sekitar 2 juta. Total suara di Jawa Tengah sekitar 22 juta. Kalau di prosentase itu Prabowo Gibran dapat 54% dan PDI Ganjar itu mendapatkan 31%. Wah, luar biasa. Ini bagi kubu Ganjar ini sangat menyakitkan. Karena apa? Karena di Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Orang berekspektasi bahwa Jawa Tengah adalah benteng Ganjar. Di tempat lain mungkin kalah, tapi di Jawa Tengah tidak mungkin kalah. Tapi apa kenyataannya? Ganjar harus mengalami kekalahan yang cukup telak. 54% lawan 31%. Luar biasa, jebol. Jawa Tengah resmi jebol. Kalau di Jakarta itu kan terkenal kandang Anies. Ya, kandang Anies itu pun juga kalah sama 02. Tapi di sana kalahnya itu tidak terlalu menyakitkan, ya. Tapi juga kalah sama 02. Ya. Seharusnya kandang Anies itu menang, tapi juga jebol. Memang di sana tidak menyakitkan karena perbedaan suaranya tidak terlalu besar, hanya ribuan. Kalau di Jawa Tengah, itu perbedaannya antara 02 sama 03, itu luar biasa. 12 juta lawan 7 juta, ya sekitar itu. Itu berarti kira-kira 5 juta suara selisihnya. Betul-betul jebol, ambruk Jawa Tengah. Nah, kalau PDIP terus-terusan menyuarakan kecurangan pemilu, ini itu, nanti akan menjadi bumerang buat PDIP sendiri. Terutama ini sebentar lagi kan akan pilkada, ya, pilkada. Ini akan membawa efek, ya, kalau PD ini keras kepala, tidak mau, ya, menerima kekalahan, terus menggelontorkan terus menyuarakan kecurangan, algoritma dan lain-lain, hak angket dan lain, ini akan membawa akibat buruk nantinya. Masyarakat akan menilai bahwa pendukung 03 sombong, arogan, dan tidak mau menerima kekalahan, khususnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri, kubu 02 sudah mengantongi 54%. Nah, ini PDI juga berarti nanti untuk maju pilkada di Jawa Tengah, terutama nanti kalau ada pemilihan gubernur, ini juga jadi ragu-ragu. PDI mungkin percaya dirinya jatuh. Nah, untuk menutupi percaya diri yang jatuh ini, ya membuat statement-statement yang tentunya membuat masyarakat ini malah semakin jengkel.
Kenapa kok nggak mau mengucapkan selamat kepada 02? Nah, ini Jawa Tengah ini menjadi bukti ya bahwa di kandang banteng itu 02 sudah menang. Nah, sekarang yang bukan kandang banteng seperti apa jadinya? Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Itu akan apa saudara? Akan semakin jatuh suara 03. Karena yang diharapkan menyumbang suara besar itu ada di Jawa Tengah tetapi hancur. Ya. Kalau penghitungan KPU itu kan berjenjang dari kecamatan, kabupaten, Jawa Tengah. Ya. Setiap ada masalah di kecamatan diselesaikan saat itu juga. Karena kalau nggak selesai nggak akan tanda tangan. Para saksi-saksi yang bertikai tidak mau bertanda tangan, akhirnya kan tidak bisa masuk ke atas. Kecamatan tidak akan bisa masuk ke kabupaten. Kalau di tingkat kecamatan masih ada perselisihan, ada hal yang tidak beres. Nah, kalau Jawa Tengah itu sudah mengesahkan bahwa Prabowo menang, telak, dapat suara 12%, 12 juta, atau kalau di persentase itu sekitar 52%, itu artinya apa? Di tingkat kecamatan sudah beres, di tingkat kabupaten sudah beres. Karena tidak mungkin perhitungan suara di tingkat kecamatan akan dilanjutkan ke kabupaten kalau kecamatannya lagi kisruh. Begitu juga di tingkat kabupaten tidak akan naik kalau di kabupaten belum selesai. Jadi misalnya nanti itu di tingkat provinsi ini sudah disetujui, artinya sudah disahkan oleh KPU, artinya pihak-pihak yang terlibat di dalam perhelatan Pilpres ini sudah setuju hasilnya. Misalnya nanti KPU Jatim sudah selesai, sah. Jawa Tengah selesai, sah. Jawa Barat selesai, sah. Nah, karena ini provinsi dibawa ke atas. Ya kan, dibawa ke atas ke tingkat nasional. Nah, seharusnya di tingkat nasional itu sebetulnya tidak ada gejolak. Loh, gejolaknya apa, wong? Di tingkat kecamatan sudah beres, kabupaten sudah beres, provinsi sudah beres. Ya nasional seharusnya sudah beres, nggak ada kok. Ini curang, ini itu. Karena itu kan sebetulnya sudah di screening dari kecamatan nilai sekian. Oke, setuju, saksi-saksi, partai-partai setuju, oke, naik ke atas. Saksi-saksi dari berbagai partai, saksi 01, 02, 03, setuju, naik ke atas. Kemudian di tingkat provinsi juga gitu. Saksi 01, 02, 03 ada tanda tangan. Ya kalau misalnya mau menggugat, ya gugat aja itu. Yang saksi-saksi itu, 01, 02 itu. Kalau misalnya 03 enggak setuju, ya gugat aja saksi dari 03, kan dari internal 03. 01 juga saksinya dari 01 juga. Kalau misalnya itu digugat, ya sama saja itu merendahkan internal sendiri, karena saksi-saksi dari masing-masing paslon itu ada. Kalau digugat berarti tidak percaya sama saksi. Lah kenapa ditunjuk itu? Nah, memang sebaiknya segera demi kemajuan bangsa ini ya. Kalau memang sudah salah, kalah, ya sudah diakui kalah ya. Karena rekapitulasi dari KPU yang secara resmi dari jenjang kecamatan, kabupaten, provinsi ini kan sudah masuk khusus Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan jadi barometer. Kalau misalnya 03 itu merasa dicurangi, itu Jawa Tengah sudah di barometer. KPU sudah mengesahkan, saksi-saksi dari 01, 02, 03 sudah ada. Ya, sudah ada. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa Jawa Tengah sudah dikuasai oleh 02. Kalau nanti ngeyel, membuat argumentasi membodohi masyarakat, nanti masyarakat akan memberikan hukuman pada saat pilkada nanti. Berat nanti malah semakin nyungsep. Kalau misalnya pasangan 03 udah legowo, mengakui kekalahannya, mengucapkan selamat kepada pemenangnya, mungkin masyarakat akan menilai, oh berarti berjiwa besar. Jadi nanti
pada saat pilkada, jago-jago dari itu nanti tentunya juga mempunyai jiwa besar. Karena seorang pemimpin, jiwa besar itu mutlak diperlukan. Kalau jiwanya itu jiwa yang ecek-ecek, gak jiwa besar, wah ya nanti gimana? Yang dipimpin rakyat gimana? Nasib rakyat gimana? Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa besar. Ya, dalam situasi apapun, pemimpin harus mempunyai jiwa besar. Nah, buat pihak-pihak yang merongrong, ya, merongrong tentang kecurangan pemilu, ya, menggembar-gemborkan kecurangan pemilu, Jawa Tengah ini bisa menjadi barometer, ya. Jawa Tengah bisa untuk bercermin. Kandang banteng 03 hancur, apalagi 01. Nanti kita lihat Jawa Barat sama Jawa Timur. Kalau 3 provinsi ini memang KPU mengesahkan 02 menang telak, ya sudah, 02 memang menang dengan suara telak. Kalau misalnya 01, 03 itu masih protes kecurangan, tunggu penghakiman rakyat pada saat pilkada nanti. Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai pendapat lain tentang topik ini, silahkan ditulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kita bersama. Sekian dan terima kasih.